Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan nonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Terkadang kita merenung, mengapa hidup kita terasa sulit, rezeki terasa jauh di luar jangkauan. Rasanya kesulitan selalu berganti-ganti, seolah hidup tak sependapat dengan kita. Sementara jika kita lihat orang lain, nampaknya mereka lewat hidup dengan mudah, rezeki mengalir lancar, dan kebahagiaan menyertai setiap langkah mereka. Namun, dalam hati muncul rasa iri yang disertai dengan spekulasi negatif tentang mereka. Kita mencurigai, mungkinkah uang mereka hasil korupsi? Atau mereka mendapatkannya dengan cara curang? Atau mungkin mereka memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan segalanya? Mari kita hilangkan sifat iri ini, dan bersama-sama kita refleksi diri. Apakah kesulitan yang kita alami adalah hasil dari perbuatan kita sendiri? Meskipun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Dia senantiasa memudahkan jalan bagi hambanya. Namun, mengapa terkadang rezeki terasa sulit untuk kita gapai? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perhatikan 9 hal yang akan saya sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, adakah kita masih terselip dalam kemusyrikan atau berbuat syirik, bahkan hanya dalam batin? Syirik ini merujuk pada tindakan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan objek lain, bisa itu benda, tempat, manusia, dan hal lainnya. Satu contoh yang mungkin kita rasakan adalah keyakinan bahwa rezeki yang kita terima berasal dari sebuah benda keramat yang diyakini memiliki kekuatan khusus untuk mendatangkan rezeki. Namun, sesungguhnya rezeki datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuannya. Jika rezeki memang datang melalui seseorang, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan tersebut, bukan dengan menganggap orang tersebut sebagai satu-satunya sumber rezeki. Mengapresiasi adalah hal yang baik, tapi jangan sampai berlebihan dan menyembah individu tersebut sebagai penentu rezeki kita. Yang kedua, mari perhatikan sholat kita. Bayangkan, saat ini mungkin kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu. Namun, ada kesempatan luar biasa untuk melengkapi ibadah ini menjadi 5 waktu. Mungkin pada awalnya masih terasa sulit, tapi coba tambahkan 1 waktu terlebih dahulu. Setelah itu, secara perlahan, tambahkan 1 waktu lagi di hari berikutnya. Dan ketika kita berhasil memiliki 5 waktu salat, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ketika kita mendengar panggilan azan, bersegeralah menunaikan kewajiban tersebut. Jangan biarkan diri terlena atau menunda-nunda, karena disinilah dimulainya kesempurnaan salat kita. Mencurahkan waktu sekitar 10 menit untuk salat bukanlah hal yang besar, mengingat waktu luang kita sebenarnya lebih panjang daripada yang kita butuhkan untuk melaksanakan salat yang begitu singkat. Yang ketiga, mari kita hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Jika kita pernah melakukan kesalahan atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bagi mereka, mari bangkit dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mengapa? Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terletak pada ridho orang tua. Namun, bagaimana jika orang tua kita sudah tiada dan kita masih membawa beban perbuatan menyakitkan hati mereka? Kita memiliki cara lain untuk menyembuhkan luka ini. Paling tidak, doakanlah mereka dengan doa yang tulus dan mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang tak terhingga kepada seluruh hambanya. Keempat, mari kita lihat apakah kita pernah memakan harta yang bukan hak kita. Tentu, penjelasannya bisa sangat luas, tapi mari saya beri contoh yang sederhana. Dari setiap rezeki yang kita dapat, sebagian merupakan hak fakir miskin dan anak yatim piatu, sekitar 2,5%. Penting untuk kita alokasikan bagian yang seharusnya untuk mereka dari penghasilan kita. Bagaimana caranya? Cari anak yatim piatu atau orang miskin di sekitar kita dan berikan mereka hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Jangan merasa malu meski yang bisa kita berikan terasa sedikit. Karena percayalah, dari yang sedikit dengan niat yang tulus, itu adalah awal dari limpahan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima,
Mari bicara tentang berdagang dengan jujur. Saat bertransaksi jual beli, takaran itu penting. Jangan kurangi takaran, bahkan, kalau bisa, tambahkan sedikit. Dan yang lebih penting, niatkan untuk bersedekah dalam setiap transaksi. Janganlah menyembunyikan kekurangan barang yang kita jual. Misalnya, jika kita jual HP bekas yang punya cacat, baiknya jujur tentang kekurangannya dan berikan harga yang sepadan. Banyak yang mengatakan, jujur itu bisa merugikan. Namun, sadarkah bahwa meski kita mungkin mendapat sedikit lebih kecil dari yang tidak jujur, di kemudian hari, kita akan menerima lebih besar. Orang yang tidak jujur mungkin bisa mendapat banyak di awal, tapi percayalah, kejujuran akan membawa keberlimpahan yang jauh lebih besar di masa mendatang. Ini karena perbuatan tidak jujur yang dilakukan akan berdampak pada dirinya sendiri. Jika sifat tidak jujur masih ada pada diri kita, mari mulai perlahan-lahan menghilangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul apa yang kita lakukan. Keenam, saat kita sudah membangun rumah tangga, janganlah menyia-nyiakan atau menyakiti pasangan atau anak. Ketika kita merasa kesal terhadap kelakuan mereka, cobalah merenungi diri. Mengapa mereka belum sebaik yang kita harapkan? Mungkin saatnya mengoreksi diri. Diskusikan, cari akar permasalahannya bersama-sama. Jika belum ada titik terang, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Percayalah, Allah adalah pemberi solusi terbaik. Bagi yang belum merasakan bahtera rumah tangga, ini adalah pembelajaran penting. Menemukan pasangan yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam. Ketujuh, berbohong. Mungkin terkadang dianggap baik untuk menutupi sesuatu dengan kebohongan, tapi tunggu dulu, untuk kebaikan siapa sebenarnya itu? Jika kebaikan itu hanya untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, mungkin kurang tepat. Mengapa? Karena bohong bisa merugikan orang yang kita bohongi, dan lebih dari itu, menjauhkan kita dari limpahan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan kebiasaan berbohong tidaklah mudah, tapi kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Tanamkan kejujuran dalam diri, walaupun di awal terasa berat. Insya Allah, hidup akan lebih tenang dan nyaman di masa depan. Bagi yang mendengarkan pesan ini, bukalah hati saat pasangan ingin bersikap jujur. Hindari saling menyalahkan atau menyudutkan. Dukunglah dengan kata dan tindakan baik, mulailah untuk saling memaafkan. Insya Allah, kejujuran akan membawa rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Jangan sampai kesempatan memiliki jabatan penting atau memimpin di rumah tangga jadi alasan untuk menyimpang. Hindari menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi. Misalnya, dalam jabatan, memanfaatkan situasi untuk korupsi atau penipuan. Ya, mungkin awalnya terlihat mendapat harta dan kekayaan, tapi jangan lupa, itu bisa membawa banyak masalah, bahkan dalam kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Bagi pemimpin keluarga, jauhkan pikiran untuk memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Misalnya, memperlakukan pasangan atau anak seperti pembantu rumah tangga. Ingatlah, pasangan dan anak adalah mitra setia dalam menjelajahi samudera kehidupan. Libatkan mereka dalam keputusan, selama itu membawa kebaikan tanpa merugikan orang lain. Karena sesungguhnya, kebersamaan dalam keluarga adalah kunci untuk mengarungi perjalanan hidup yang berarti. Penyebab kurang lancarnya rezeki terakhir, pelit dalam berzakat atau bersedekah. Sifat ini bisa menghambat jalannya kerejekian kita, menjadikan segalanya sulit. Disinilah hukum alam bekerja. Ketika kita enggan memberi hak mereka yang berhak, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bisa tersendat. Mungkin kamu bertanya, Allah itu luas memberi rezeki, mengapa kita dipersulit mendapatkannya? Sebelum menyalahkan, tanyakan pada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita sesuai dengan prasangkanya. Jika kita memudahkan urusan orang lain dengan baik, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memudahkan urusan kita dari segala kesulitan. Terdapat pepatah bijak yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sahabat beriman, itulah 9 alasan utama kenapa serasa rezeki sulit menghampiri kita. Jadi, bagi kalian yang mendengarkan ini, mari tinggalkan 9 kebiasaan buruk itu, dan gantikan dengan menabur benih kebaikan untuk menuai keberkahan. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.